Selamat dini hari, teman-teman sekalian. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Ito, dalam sesi sharing ketiga. Di sebelumnya kita sudah membahas mengenai deck layout dan COG. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai tributary. Jadi fungsi dari tributary ini adalah untuk mengetahui luasan dari masing-masing equipment yang nanti kita bagi menjadi luasan per girder untuk mengetahui setiap girder ini nantinya yang sudah kita buat di layout sebelumnya akan menahan berapa beban, seberapa besar beban dari equipment yang sudah kita tributary. Sebagai overview dari modul TRB 2, ini di halaman 29 menghitung envelope. Metode envelope yang digunakan dalam perhitungan distribusi beban pada girder adalah metode yang diterapkan pada equipment yang beban terbagi, karena adanya persimpangan antara secondary girder dan main girder, dan seterusnya. Jadi, untuk ilustrasi, jadi ini ada main girder, dan ini ada secondary girder. Jadi kalau untuk persimpangannya, seperti sini, di mana girdernya kan di sini, arah sini. Dia itu akan membentuk 45 derajat. Buatlah kemudian tarik garis lurus. Jadi sebagai ilustrasi kita gambarkan warna merah. Kita punya deck, dan di deck ini terdapat girder, dapat main girder, dan terdapat juga sebuah secondary girder warna oranye. Terdapat sebuah secondary girder seperti ini. Nah, ini kan dapat dilihat bahwa arahnya itu memanjang ya. Arah girdernya itu memanjang ke arah Y misalnya. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, di mana equipment itu misalnya di sini, dia itu kan akan disongkong oleh girder yang memanjang terhadap sumbu Y. Tetapi apabila ada girder yang dia di sini, dia ini kan akan disongkong oleh sebuah girder yang memanjang dan sebuah girder yang horizontal terhadap sumbu X. Nah, di persimpangannya ini nanti akan kita tarik 45 derajat ke atas dan 45 derajat ke bawah. Seperti di sini. 45 derajat, 45 derajat, 45. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke AutoCAD. Ke bagian view, tributary. Ini kita matikan terlebih dahulu dimension supaya tidak pusing. Nah, setelah kita membuat COG, selanjutnya itu adalah kita membuat area dari girder, yaitu garis hijau ini. Tadi kan girder ini dia itu kan punya jarak ya, jarak sebesar, jarak antara girder satu dengan girder lainnya itu sebesar 2 inci, 8 feet. Jadi spacing ini tergantung teman-teman ya, mengatur spacingnya berapa. Kalau di saya itu 2 feet 8 inci. Nah,
Sebagai ilustrasi, saya buatkan seperti ini. Ini ada main girder misalnya. Maaf kalau gambarnya jelek dan tidak lurus. Ini ada secondary girder. Nah, jaraknya ini kita buat setengah di masing-masing area. Jauh setengah, setengah, setengah. Yaitu setengah dari space. Setengah dari spacing. Setengah dari spacing. Yaitu 1 feet 4 inch. Kan? Setengah spacing sebesar 1 feet. Yang dapat dilihat di sini kita buat setengah kita copy semuanya. Setelah itu baru kita buat arsiran. Jadi ini secondary girder 2 itu menempati area yang di sini. Kita hatch di masing-masing area. Untuk membedakan, untuk main girder kita beri warna merah. Nah, setelah di hatch dan kita bagi berdasarkan setengah spacing ini terdapat di area yang, nah ini, sumbu X ya. Dia kan terhadap sumbu X. Ini kita tarik 45 derajat. Kita cari yang utuh. Jadi dari setengahnya itu kita tarik 45 derajat ke atas. Sampai ke bentuk ketemu ini. 45 derajat. 45. Nah untuk area yang hanya sebagian, kita tetap tarik 45 dari sini. Tarik 45. Seperti ini. Kita mirror kan. No, tidak, jangan dihapus, terus kita hatch area sini. Jadi seperti itu teman-teman. Saya mau menjelaskan tentang salah satu kendala ya. Kadang itu ketika kita menghatch itu akan muncul error. Terutama di bagian yang ini. Di bagian yang ada hatch kayak gini. Yang kita buat kayak gini. Ini biasanya terdapat error nih. Nggak bisa di hatch. Di AutoCAD. Solusinya itu ada dua ya. Yang pertama, kita klik hatch. Terus kita klik options. Kita options lagi. Maaf. Gap tolerance. Ini kita isi. Pada saat kita nge-hatch. Gap tolerance-nya ini kita isi. Kita perbesar. Jadi terkadang ini strukturnya itu nggak close. Jadi kalau kita zoom ya, bagian ini kita zoom, beda warna saja. Bagian ini kita zoom gitu ya. Kita zoom, terkadang sistem di AutoCAD itu akan seperti ini. Jadi ini ada sebuah, ini kendala yang saya hadapi ya. Ini ada area edge. Nah terkadang ini itu dia nggak nyatu nih, kayak ada sedikit gap. Nah gapnya ini ada gap. Walaupun kita udah pakai snapping ya, kita pakai sistem snapping, kita pakai snap, terkadang itu di AutoCAD nggak tahu kenapa di sistem ini terdapat gap. Gap ini yang menyebabkan dia tidak bisa diberikan
hatch. Makanya kita ini hatch itu fungsinya untuk mengitur luasan ya teman-teman. Terus klik kanan, kita properties. Maka akan muncul area. Metode pertama adalah get. Metode kedua adalah dengan boundary. Jadi, kalau di AutoCAD, ketika kita buat line seperti ini, umumnya itu kan dibuat dari line. Dia akan dianggap sebagai single part. Ini part 1, part 2, part 3, part 4. Cara kedua ini adalah dengan membuat menjadi bagaimana dari ini kita transfer menjadi polyline. Dari line menjadi polyline. Jadi kalau kita klik, ini kan hanya bagian sini saja. Kalau polyline kita klik bagian ini, maka seluruh bagian akan diklik. Sebagai contoh, kita buat line ya. Nah, ketika kita klik dan kita pindahkan, nah, akan terjadi bagian sini saja. Caranya itu adalah, ini cara yang lebih saya prefer ya teman-teman, yaitu dengan membuat sekali lagi di hatch, diklik yang detailnya, drop down listnya, di boundary, klik pilih yang polyline, island detection. Island itu maksudnya gini teman-teman. Jadi ini kan ada konsepnya ya. Saya ini kan ada laut. Maaf. Ini kan ada laut. Ada laut nih. Area yang tak terbatas itu disebutnya di AutoCAD itu, kalau saya analogikan ini laut. Nah, kalau kita buat sebuah boundary di sini. Ada boundary, kita zoom. Nah, area yang tidak terbatas ini, yang C ini kan kita mau ngeklik area yang di sini saja, teman-teman. Ini yang disebut dengan island. Kita klik di dalamnya. Nah, inilah yang disebut dengan island. Jadi kita hanya mau membuat sebuah polyline dari sini. Ini konsep island ya, kalau teman-teman bingung. Pilih island, polyline, oke. Klik area di dalam. Akan muncul grip biru di sekitarnya, klik oke. Setelah kayak gini, nah, kita lihat kan, kalau kita gerakin satu, kita move, dia kita klik salah satu bagian, dia kan klik semua. Sedangkan kalau kita buat dari line, nah dia hanya klik satu bagian. Nah, hal-hal yang kayak gini itu cenderung kalau kita membuat dari line itu tuh cenderung menimbulkan sebuah gap ya teman-teman. Kalau kita buat dari line. Nah, gap, supaya menghilangkan gap, ini kita ubah jadi sebuah polyline. Maka kalau sudah dalam bentuk polyline, otomatis hatch bisa dilakukan. Kalau yang ini bentuknya itu cenderung terdapat gap ya teman-teman. Di sini ini biasanya susah sulit di hatch, sehingga ini perlu dilakukan polyline. Saya lebih suka dengan cara yang kedua ini. Kemudian hasilnya itu
kita masukkan ke sini. Dari masing-masing area, kita masukkan. Misalnya saya lardek. Area 1, ini 3,35 di secondary girder 3. 3 areanya sini-sini. Kita klik kanan, properties. Equipment 1. Dimulai per equipment, areanya 3,35. Kita masukkan, terus kita total. Kita ini, untuk ngecek, coba kita masukkan total. Tidak. Oke. Kita sudah dapat. Kemudian ke kanan, yaitu distributed load. Ini dibagi dengan, dikalikan dengan panjang. Dikalikan dengan area, maksud saya. Area. Kemudian B3 dikalikan dengan berat. Dibagi area dikali luasan didapatkan kips per in. Nah, inilah yang dipakai di tahap selanjutnya. Kemudian kita juga perlu table of member loads, yaitu yaitu kips per inch kuadrat. Untuk SAX nanti akan dijelaskan di tahap selanjutnya, teman-teman. Di ini kita buat, masukin, kemudian kita 3 tabel, kita jumlahkan, kita cari maksimumnya. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Kalau main girder juga sama. Apabila ada pertanyaan, bisa menanyakan di kolom komentar. Saya Ito, sekian dan terima kasih.